Selamat berjumpa dan selamat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami, Inengah Kertabesung, salah satu staf di Fakultas Kedokteran Hewan, menyajikan tentang mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Topik yang kami bawakan pada kali ini adalah tentang penanganan anak babi. Nah, berbicara tentang penanganan anak babi, kita tidak bisa lepas dari induk dan anak babi. Dalam hal ini, induk yang kami soroti adalah induk babi yang sedang bunting. Seperti kita ketahui bahwa umur kebuntingan babi itu berkisar antara 115 hari. Nah, itu kisarannya. Jadi kadang maju dan kadang mundur. Pada peternakan yang modern, di mana catatan terhadap aktivitas babinya itu sudah ada, sehingga kita bisa meramalkan nanti kapan babi itu akan lahiran. Jadi tinggal menghitung kapan dikawinkan ditambah 115 hari. Nah, kemudian pada saat itulah nanti babi akan melahirkan. Namun pada peternakan tradisional, umumnya peternak itu tidak mencatat saat dikawinkan. Dengan demikian, kita tidak bisa memprediksi kapan proses kelahiran anak babi itu akan terjadi. Nah, namun demikian kita juga bisa menentukan proses kelahiran anak babi dengan melihat tanda-tanda yang ada pada indukan. Nah, umumnya babi yang akan melahirkan itu akan gelisah. Jadi kadang-kadang berbaring, kemudian bangun, kemudian menghentak-hentakkan kaki, ataukah memukul-mukulkan ekor. Bisa saja juga dengan ditandai dengan penurunan nafsu makan. Nah, kalau sudah demikian halnya, maka kita harus sudah menyiapkan kandang untuk kelahiran. Ini tujuannya kandang ini agar proses persalinan itu pada anak babi itu akan lancar. Nah, pada babi yang sudah terbiasa melahirkan atau yang sudah sering melahirkan, maka proses pemindahannya bisa dilakukan 2 atau 3 hari sebelum kelahiran. Namun pada babi yang baru pertama kali melahirkan, maka perlu adaptasi lebih lama, sekitar seminggu. Ini tujuan adaptasi akan memberikan suasana yang nyaman pada indukan. Jadi nyaman, tenang, dan sudah terbiasa dengan lingkungannya. Jadi pada proses kelahiran itu perlu ketenangan dan kenyamanan dari induk itu sendiri. Nah, proses kelahiran pada babi dibagi ke dalam 3 stadium. Umumnya dibagi dalam 3 stadium. Ini pada proses kelahiran yang normal. Nah, stadium persiapan. Pada stadium persiapan ada tanda-tanda spesifik dari babi yang bisa kita amati. Jadi perutnya itu sudah turun ke bawah, sudah mendekati pulpa. Kemudian urat daging di sekitar pulpa mengenor, dan yang jelas terlihat adalah membengkak, kemudian berwarna merah dan keluar lendir. Ini membengkak, pulpanya berwarna merah, keluar lendir. Kemudian ini nampak jelas. Dan pulpa itu tampak jelas. Ambingnya kalau kita pegang agak keras, kemudian putingnya berwarna kebiruan. Nafsu makannya akan turun. Jadi semakin dekat dengan kelahiran maka akan menurun nafsu makannya. Kemudian induk mulai mengumpulkan sarang dan
ada tanda yang lain, itu adalah air susu. Nah, kalau kita pencet puting susunya, maka keluar air susu. Ini menandakan bahwa babi itu siap akan melahirkan, kisarannya tidak lebih dari 12 jam. Kemudian pada stadium pembukaan merupakan kelanjutan dari stadium persiapan tadi, yaitu pada stadium ini kontraksi dari otot perut sudah berkontraksi mengkerut, kemudian agak keras, kemudian tingkah lakunya juga akan berubah. Nah, babi nampak tambah gelisah, kemudian kadang-kadang tidur, kemudian berdiri lagi, tidur lagi, jadi tidak nyaman. Kemudian memukul-mukulkan ekor atau mengentak-entakkan kaki. Kemudian induk sering berbaring, tidak mau makan. Ini jam sebelum kelahiran itu, induknya sering berbaring, kemudian tidak mau makan, kemudian sebentar-sebentar kencing. Nah, kontraksi dari otot rahim ini yang kuat dan terus-menerus, maka akan mendorong janin itu ke arah belakang, mencari posisi mendekati rahim. Dengan demikian nanti akan terlihat perut itu semakin turun kelihatan dan kelihatan tambah memanjang. Nah, diikuti dengan terbukanya serviks. Nah, kalau nanti serviks sudah terbuka, otomatis nanti proses kelahiran sudah akan terjadi. Nah, jika tidak terbuka, maka akan mengalami kesulitan dalam melahirkan, dan ini berbahaya. Jadi serviks yang terbuka merupakan awal dari proses kelahiran. Kemudian melanjut ke stadium pelepasan dari anak. Ingat bahwa babi itu bersifat peridi, jadi beranak banyak. Dengan demikian waktu yang diperlukan untuk melahirkan itu sangat panjang, bisa sampai 1-12 jam. Jadi sangat lama karena anaknya banyak. Nah, jika lebih dari itu baru kita baru ikut turun tangan untuk menangani proses kelahiran ini. Tapi biarkan antara 1-12 jam dan biarkan babinya itu tenang dan nyaman. Kalaupun nanti harus mendekati babinya, usahakan yang sudah terbiasa dengan induk itu. Misalnya para peternak itu sendirilah yang lebih mendekati, sehingga anak babi yang akan melahirkan itu tidak akan terganggu oleh kehadiran kita. Nah, setelah mencapai stadium pembukaan yang akan diikuti dengan kontraksi rahim, kemudian kekejangan dari perut, kemudian janin akan terdorong keluar. Nah, babi yang sedang melahirkan, pastikan dalam posisi berbaring. Jangan diberikan babi itu berdiri ataukah berjalan. Nah, ini biasanya kalau kita ada orang asing yang mendekati babinya, tentu reaksi dari babi itu akan berubah. Dia akan bisa saja nanti dia akan berdiri ataukah mungkin berkehendak mengusir kita. Jadi usahakan suasananya senyaman mungkin, setenang mungkin, dan biarkan berjalan apa adanya tanpa bantuan kita. Kita cukup mengawasi dari jarak dekat. Nah, jika ada kendala-kendala, biasanya ini karena anaknya banyak, jadi kadang-kadang anak babi yang dilahirkan itu tidak semuanya keluar, masih ada yang tertinggal. Jadi untuk mempercepat proses kelahiran itu kita berikan injeksi oksitosin. Ini akan menyebabkan kontraksi dari otot tambah kuat sehingga proses persalinan itu akan lebih lancar. Nah, begitu anak babi sudah keluar, maka kita harus memperhatikan karakter dari induknya. Ada beberapa induk babi yang bersifat kanibal, jadi memakan anaknya. Jadi begitu lahir, anaknya dimakan. Begitu lahir, anaknya dimakan. Nah, kalau sudah situasi seperti ini, maka perlu bantuan kita. Begitu lahir, langsung anaknya diambil dan dibersihkan.
Nah, kemudian setelah lahir, kalau sudah kelahirannya itu tuntas, maka akan diakhiri dengan keluarnya plasenta. Jadi indikasi dari keluarnya plasenta itu berarti kelahiran sudah selesai. Dengan demikian, jadi karena babi itu beranak banyak itu dan perlu energi yang banyak, maka berikan anak babi itu istirahat sebentar, tapi jangan terlalu lama. Jadi sebentar, karena terlalu lama, karena dalam proses persalinan itu ada air kencing sehingga kotor nanti. Nah, jika plasentanya sudah keluar, maka segera diambil plasentanya, disingkirkan, kalau bisa ditanam, dan jangan sampai plasenta itu termakan oleh induknya. Secara naluri, induknya itu akan memakan plasentanya. Ini akan berdampak jika plasenta termakan, maka akan mengalami gangguan pada perut maupun pada usus. Dan dampaknya nanti air susu tidak keluar, ataukah mungkin mengalami hambatan dalam pengeluaran air susu. Nah, di samping itu, kalau induk itu terbiasa memakan plasenta, maka bisa berubah karakternya menjadi kanibal. Tidak saja memakan plasenta, tetapi anaknya pun akan dimakan. Nah, babi yang sudah selesai melahirkan, biarkan istirahat sebentar, tapi jangan terlalu lama, karena pasti tempat itu kotor dan ada darah segala macam. Jadi usahakan bisa berdiri, kemudian sambil membersihkan dari kotoran dan dari air kencing. Jadi agar anak-anak babinya juga nanti sehat. Nah, bagaimana cara atau apa yang kita lakukan kalau anak babi yang sudah lahir ini? Nah, bersihkan selaput lendir. Kemudian tali pusar juga harus diperhatikan. Umumnya selaput lendir itu akan mengering. Begitu juga dengan tali pusar, akan putus dengan sendirinya. Namun demikian, selaput lendir ini sering menutupi hidung dan menutupi mulut, sehingga kesulitan anak babi yang akan bernapas. Nah, begitu lahir, maka kita langsung bersihkan dengan lap yang bersih sampai selaput lendirnya habis. Dengan demikian nanti anak babi akan nyaman dibandingkan dengan dibiarkan begitu saja. Begitu juga dengan tali pusarnya, akan putus dengan sendirinya. Nah, kalau sudah putus, maka kita potong lagi ukuran 2,5 cm. Ini tujuannya agar nanti tidak terlalu panjang tali pusarnya, sehingga akan menimbulkan infeksi melalui tali pusar. Jadi tali pusar yang terseret ke tempat-tempat yang kotor nanti akan menginfeksi dari anak babi itu sendiri. Jadi potong sekitar 2,5 cm sehingga akan lebih pendek dia. Nah, begitu anak babi setelah tuntas melahirkan dan sudah dapat istirahat, usahakan beristirahat induknya di tempat yang bersih. Kemudian beri anak babi untuk menyusu. Ini sangat penting karena air susu dari ibu yang baru melahirkan itu kaya akan kolostrum. Kolostrum itu sebagai pertahanan diri dari anak babi itu sendiri. Kemudian anak babi yang baru berumur 3-10 hari itu masa-masa yang paling kritis. Banyak kematian terjadi pada umur anak babi ini. 3-10 hari itu banyak kematiannya. Itu masa-masa paling kritis dan itu sangat terganggu, mudah terganggu oleh perubahan lingkungan. Jadi anak babi tidak boleh dingin dan tidak boleh juga kena sinar matahari langsung secara terus-menerus. Nah, karena anak babi itu tidak boleh dingin, maka perlu diberikan penghangat, perlu diberikan lampu pada kandangnya. Nah, tujuan dari
pemberian lampu itu tidak hanya untuk menghangatkan, tetapi memberikan rasa nyaman, rasa tenang dari anak babi. Jadi beberapa sumber menyebutkan dengan pemberian lampu itu akan menyebabkan kenyamanan dari anak babi. Nah, kenapa pada masa ini kritis? Karena banyak anak babi itu tertindih ataukah terimpit oleh induknya. Ini biasanya pada kandang-kandang yang sempit, kemudian tidak disediakan kotak untuk anak babinya. Jadi dengan demikian anak babi tidak bisa, maupun induknya tidak bisa bebas bergerak, dan begitu berbaring akan menindih anaknya. Begitu ditindih sedikit, pasti akan kematian terjadi. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah adanya MMA, mastitis, metritis, agalactiae, yaitu adanya konstipasi dan adanya air susu yang tidak keluar. Jadi di samping terjadi nanti metritis yang menyebabkan air susu tidak keluar, juga terjadi konstipasi. Ini penyebab dari MMA ini sangat banyak atau multifaktor, tidak penyebab tunggal. Jadi banyak, bisa karena manajemen di sini, kebersihannya, kebersihan kandangnya, kemudian adanya infeksi, itu menyebabkan nanti terjadi MMA. Jadi induk tidak menghasilkan air susu, tidak mengeluarkan air susu. Dengan demikian akan berdampak pada anaknya. Jadi anak babi yang tidak mendapat air susu pasti akan lemas dan lama-lama menjadi mati. Nah, kalau nanti anak babi itu tertindih atau terinjak, pasti dia akan menjerit. Jadi intinya nanti kalau ada jeritan yang tidak wajar pada anak babi, berarti dia tertindih. Dan biasanya refleks dari induknya biasanya cepat menghindar. Nah, namun demikian, karena indukan itu sangat berat, begitu tertindih dia pasti sudah langsung tidak bisa ditolong. Nah, indikasi dari anak babi yang menjerit biasanya karena terinjak, tertindih, ataukah karena lapar. Nah, pada beberapa kasus juga terjadi pada proses kelahiran itu kematian pada induknya. Ini juga sering terjadi, adanya kematian pada induknya, sedangkan anak-anaknya masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah memberi susu sapi bisa, ataukah susu formula juga bisa. Namun, susu ini biasanya tidak mengandung kolostrum. Dengan demikian sangat mudah dia kena infeksi. Jadi kolostrum inilah merupakan zat kebal yang berasal dari induknya yang ada di dalam susu, berguna untuk menahan infeksi. Karena di kolostrum ada antibodi ataukah imunoglobulin yang mencegah terjadinya infeksi. Kita usahakan diberikan susu formula ataukah susu sapi, tergantung apa yang tersedia. Kemudian kalau memungkinkan bisa dititip pada induk lain. Mungkin ada di kandang, itu ada yang baru melahirkan, ataukah mungkin seminggu sudah melahirkan, yang anak-anaknya tidak terlalu banyak, bisa dititipkan di sana untuk menyusui. Tetapi biasanya anak babi yang baru dari induk lain itu bisa ditolak oleh induknya, ditolak oleh induk yang mau kita titipin. Nah, biasanya kita akalin agar mau diterima. Biasanya anak babi kita tempatkan dulu dalam satu kotak, kemudian dalam jangka waktu sekitar 2 jam, kemudian diberikan aroma-aroma yang sama sehingga baunya sama. Nah, ini biasanya diterima oleh induknya
sebagai anaknya sendiri. Nah, ini formula dari susu kolostrum dan susu non-kolostrum dari babi. Jadi susu biasa. Jadi susu itu banyak mengandung laktose, lemak, protein, dan abu. Secara persentase, kadar laktose sama antara kolostrum dengan susu biasa. Lemaknya juga sama, sekitar 8,5%. Yang berbeda hanya di protein dan kadar abu. Yang penting di sini adalah proteinnya. Protein pada susu kolostrum jauh lebih tinggi dibandingkan pada susu biasa. Ini artinya banyak protein berarti banyak ada antibodi. Karena antibodi atau imunoglobulin tersusun oleh protein. Dengan tingginya protein, otomatis tinggi kadar imunoglobulin yang dipakai untuk pencegahan pasif terhadap infeksi. Kenapa pasif? Kekebalan pasif, kolostrum ini merupakan kekebalan pasif dari anak babi. Karena kekebalan yang ada ini tidak dihasilkan oleh anak babi itu sendiri, tetapi dihasilkan oleh induknya dan ditransfer melalui susu. Dengan demikian anak babi itu punya kekebalan tetapi tidak bikinan sendiri. Nah, beda dengan vaksinasi. Jadi kalau kita vaksin anak babinya maka timbul zat kebal. Nah, itu namanya kekebalan pasif. Kemudian perbedaan antara susu sapi dengan susu babi bisa kita lihat dari berat keringnya. Susu babi itu lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Persentasenya lebih tinggi betul, 20% pada susu babi, kemudian 12,5% pada susu sapi. Proteinnya juga lebih tinggi, 30% pada susu babi dan 27% pada susu sapi. Kemudian kadar karbohidratnya, laktosenya lebih rendah, 24 pada babi dan pada sapi 28. Sedangkan lemaknya jauh lebih tinggi susu babi, yaitu 42%, sedangkan pada susu sapi 29%. Ini lebih rendah. Nah, dengan demikian kualitas air susu babi itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan air susu sapi. Nah, di samping itu susu pada babi kadar kolostrumnya atau kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan susu biasa. Jadi adanya kolostrum ini yang diberikan pada awal-awal kelahiran ini akan menyebabkan penyerapan makanan itu lebih sempurna dengan pemberian susu kolostrum. Nah, umumnya susu kolostrum itu berumur sekitar 2 minggu, jadi 10-14 hari. Nah, setelah itu nanti akan muncul susu biasa. Sampai minggu ke-6 itu produksinya tinggi, kemudian menurun pada minggu ke-8. Jadi pada hari ke-1 sampai dengan ke hari ke-14 itu banyak mengandung kolostrum, air susunya. Kemudian setelah umur 2 minggu, maka karena kadar kolostrumnya menurun, maka otomatis kekebalan pasif dari anak babi juga menurun. Nah, setelah 3 minggu, jadi ini anak babi kan mendapatkan susu biasa. Karena kadar kolostrumnya sudah turun, maka secara perlahan anak babi itu mampu menghasilkan kekebalan secara pasif. Nah, ini tentu
setelah mendapat rangsangan dari luar. Misalnya kalau ada rangsangan antigen yang berasal dari luar, maka pada mulai umur 3 minggu anak babi sudah mampu menghasilkan kekebalan aktif, walaupun belum sempurna tapi sudah mulai mampu. Kalau dilihat mungkin imunoglobulinnya yang dihasilkan pada minggu-minggu ini adalah imunoglobulin M, belum ke imunoglobulin G, karena masih dini dia. Kemudian pada peternakan yang skala besar, tentu membedakan antara anak babi yang satu dengan yang lain, begitu juga dengan indukan yang lain, itu akan mengalami kesulitan. Dengan demikian kita perlu memberikan tanda pada anak babi. Nah, tujuan pemberian tanda ini biasanya untuk mempermudah mengetahui perkembangan dari anak babi. Jadi bobot badannya berapa peningkatannya per hari, apakah ada mungkin infeksi atau apa yang diperlukan untuk membedakan antara anak babi yang satu dengan anak babi yang lain. Misalnya untuk melihat jenis kelaminnya, mungkin oh ini jantan, kodenya begini dari anak ini. Jadi silahkan berkreasi dengan memberian tanda ini. Nah, kalau nanti ada tanda, kalau kita memilih yang jantan atau betina, tentu sangat mudah. Jadi seleksi di sini juga kita lakukan secara mudah. Mungkin ada anak babi yang kalah bersaing sehingga kerdil, pertumbuhannya mungkin tidak sempurna. Jadi mudah dimonitor dan tren pertumbuhannya juga bisa kita amati setiap hari. Kemudian pencatatan administratif juga akan dipermudah dengan pemberian tanda. Apakah ini sudah divaksin, ataukah sudah diberikan obat cacing, ataukah sudah disuntik. Jadi dengan pemberian tanda itu akan lebih mudah. Nah, kapan kita memberikan tanda? Biasanya pada umur 3 minggu. Karena mulai 3 minggu lah nanti anak babi itu sudah aktif bergerak dan sudah menghasilkan kekebalan secara aktif. Nah, bagaimana memberikan tanda? Biasanya kita berikan tanda dengan sistem kerat. Jadi pada telinganya, daun telinganya kita isi lubang, kemudian diisi label. Ataukah mungkin diberikan tato pada lehernya, tato, atau juga diberikan kalung. Hanya saja kalau pemberian kalung itu agak susah karena babi itu cepat berkembang. Jadi lama-lama kalungnya itu kekecilan. Jadi umumnya kita berikan cuma dengan sistem kerat atau lubang ataukah dengan tato. Kemudian perkembangan air susu dari induk. Jadi anak babi per ekor itu membutuhkan 0,5 liter per hari. Jadi sekali lagi 0,5 liter per ekor per hari. Jadi sangat banyak. Kalau nanti jumlah babinya 12 berarti induk harus mampu menghasilkan 6 liter dalam sehari. Nah, ini karena kebutuhan air susu yang tinggi tentu harus diimbangi dengan asupan pakan yang memadai sehingga keluarnya air susu menjadi lancar. Nah, biasanya air susu itu keluar seperti apa yang saya katakan tadi, umur 0 sampai dengan 2 minggu itu adalah susu kolostrum. Kemudian menurun kandungan kolostrumnya, kemudian mulai minggu ke-3 sampai minggu ke-6, maka yang keluar itu adalah susu biasa dengan jumlah yang banyak. Kemudian setelah minggu ke-6 akan mulai menurun susunya. Nah, pada tahap inilah nanti anak babi itu mulai belajar makan. Nah, perlu diberikan asupan makanan tambahan. Dan ini penting karena pada proses pemberian makanan kita juga harus atur makanan apa yang dibolehkan pada anak babi yang baru belajar makan. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan masalah pada sistem pencernaannya. Walaupun juga anak babi umur ini baru belajar makan.
Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan air susu tidak keluar, air susu induknya. Misalnya, udaranya terlampau panas atau terlampau dingin, karena babi itu tidak kuat dengan panas. Dia tidak mempunyai kelenjar keringat, sehingga gampang mati akibat panas. Jadi tidak boleh kena sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Nah, kalau demikian halnya, kalau terlampau panas atau dingin, pasti air susunya akan terpengaruh. Kemudian adanya diare atau konstipasi itu akan menurunkan air susu. Jadi karena kita tahu bahwa jumlah air susu yang diperlukan itu banyak, kalau terjadi diare, otomatis nanti makanan yang diberikan itu tidak diabsorpsi secara sempurna di dalam tubuh. Jadi tubuh kekurangan bahan untuk menghasilkan air susu. Kemudian pergantian tempat yang mendadak, jadi lebih cenderung karena stres. Jadi stres juga menyebabkan air susu tidak keluar. Jadi kalau tempat yang mendadak, ransum yang tidak sempurna, otomatis ransum kaitannya dengan pakan. Jadi yang tidak bagus, otomatis nanti susu yang dihasilkan juga menurun. Kemudian kepayahan waktu melahirkan, kemudian adanya penyakit kelamin, kemudian ada faktor keturunan juga berpengaruh di sini yang berpengaruh terhadap produksi susu. Ada beberapa indukan yang memang dari keturunannya tidak menghasilkan banyak air susu. Jadi dengan demikian dalam memilih indukan, pastikan bahwa dari keturunan yang bagus, jadi produksi susunya bagus, produksi anaknya banyak, kemudian tidak bersifat kanibal. Itu yang perlu dia perhatikan untuk calon dari anak babi indukan. Nah, anak babi perlu dikastrasi atau dikebiri. Semakin cepat ataukah semakin awal kita melakukan kastrasi, itu akan semakin bagus. Jadi lakukan kastrasi sedini mungkin sepanjang tes-tesnya itu sudah komplit, sudah keluar komplit. Jadi kedua-duanya sudah keluar, maka lakukan kastrasi. Semakin dini semakin bagus. Karena apa? Karena babi yang muda itu cenderung stresnya itu tidak terlalu berat. Kemudian yang muda atau lebih awal, perdarahan juga bisa kita mudah kendalikan dibandingkan dengan babi yang sudah besar. Nah, kalau babi yang sudah besar, sudah sampai umur 4 bulan baru dikastrasi, tentu kita akan susah memegang ataukah menghandle babi itu sendiri dibandingkan dengan babi yang umur 4 minggu. Bisa kita angkat, yang berat 15 kilo kita angkat, kemudian lakukan kastrasi. Nah, tujuan dari kastrasi adalah dengan melakukan pengebirian atau kastrasi, maka kualitas daging dari babi itu akan lebih baik. Karena dengan kastrasi ada penimbunan lemak di antara otot-otot daging itu, sehingga dagingnya akan lebih empuk. Kemudian kastrasi juga dilakukan untuk seleksi, apakah tujuannya untuk bibit, ataukah untuk pemacet atau pejantan, ataukah untuk potong. Kalau mungkin nanti kita lihat pertumbuhannya kurang bagus, ya jangan dipakai bibit. Jadi bisa dikastrasi untuk potong. Nah, kalau nanti kita tidak mengkastrasi, dibiarkan begitu saja, otomatis nanti kualitas cita rasa dari dagingnya itu kurang bagus. Jadi bau dari dagingnya yang tidak dikastrasi itu lebih khas. Itu kurang disukai, lebih baik dikastrasi. Kemudian kastrasi juga bertujuan untuk seleksi.
Kalau nanti bibitnya jelek, ya kita lakukan kastrasi, jangan dipakai untuk calon indukan. Dan biasanya babi yang sudah dikastrasi itu cenderung lebih jinak dibandingkan dengan yang tidak dikastrasi, akan lebih buas dia, ataukah mungkin nanti kanibal sifatnya. Jadi inilah beberapa hal pentingnya melakukan kastrasi. Nah, kemudian cara melakukan kastrasi, kalau melakukan kastrasi yang kita anjurkan adalah dengan dua cara tertutup dan cara terbuka. Cara tertutup biasanya testisnya kita ambil, kemudian kita ikat, apakah dengan karet, ataukah dengan gelang karet, ataukah dengan tali, kemudian dibiarkan lama-lama, kemudian nanti testisnya akan mati dan keluar atau putus. Atau juga memberikan zat kimia yang disuntikkan ke testis sehingga mematikan sel jantan dan betina dengan obat tersebut. Nah, namun demikian, cara ini sepertinya tidak sebagus dibandingkan dengan cara yang kedua, yaitu cara terbuka. Karena dengan cara tertutup mengikat tentu anak babi itu akan merasa sakit, akan merasa tersiksa, akan cenderung akan terjadi infeksi. Kalau nanti sampai putus pasti akan infeksi dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Begitu juga dengan cara suntikan, pasti nanti akan terpengaruh terhadap pertumbuhan. Berbeda dengan dilakukan dengan cara terbuka, melakukan pembedahan. Jadi kita keluarkan testisnya dengan melakukan pembedahan. Setelah dilakukan pembedahan, kemudian setelah selesai kita lakukan penjaritan dan pemberian anti-infeksi. Kemudian berlanjut dengan penyapihan dari anak babi. Secara normal, babi disapih pada umur 8 minggu atau umur 2 bulan, kira-kira beratnya sekitar 14 kilo. Itu secara normal. Nah, dengan demikian nanti dalam setahun biasanya babi mampu beranak 2 kali. Namun demikian, karena mungkin keinginan kita untuk meningkatkan hasil dari produksi itu, bisa kita lakukan dengan penyapihan pada umur 6 minggu. Kalau disapih pada umur 6 minggu, maka dalam setahun indukan itu mampu beranak 3 kali dalam setahun. Nah, tentu tidak sembarangan kita bisa menentukan apakah itu disapih umur 8 minggu ataukah disapih pada umur 6 minggu. Jadi harus faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor induk. Sehat nggak dia? Pertumbuhannya bagus nggak? Kalau kurang bagus ya biasakan disapih pada umur 8 minggu sehingga 2 kali kelahiran. Tapi kalau bagus induknya, anaknya juga bagus, sehat, pertumbuhannya bagus, kemudian faktor yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah faktor ekonomi, karena beranak 3 kali harus diimbangi dengan asupan yang bagus, tata laksana yang bagus. Kalau itu peternak tidak siap, ya kita lakukan 2 pada penyapian pada umur 8 minggu. Jadi kalau umur 6 minggu kita sapih dengan tujuan beranak 3 kali, tentu asupan pakannya juga lebih berkualitas. Ini 3 faktor ini yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan penyapihan. Kemudian perawatan anak babi. Yang pertama adalah penimbangan untuk mengetahui tren perkembangan dari anak babi, pertambahan bobot badannya, itu juga harus diketahui sehingga trennya itu meningkatnya, seberapa jauh meningkatnya bisa kita tahu. Kemudian juga perlu kita lakukan pemotongan gigi, penambahan zat besi. Biasanya kalau anaknya banyak, maka induknya itu diberikan zat besi dengan harapan nanti melalui air susunya nanti zat besi itu berpindah dari induk ke anak melalui air susu. Kalau sudah agak besar bisa dilakukan secara oral maupun injeksi pada anak babi.
Kemudian yang perlu juga mendapat perhatian itu adalah obat cacing. Karena cacing biasanya tidak menunjukkan gejala klinis kalau tidak infeksinya berat. Namun demikian dampak yang ditimbulkan adalah penurunan berat badan, artinya peningkatan berat badannya tidak secara maksimal karena cacingan. Jadi tidak kelihatan secara klinis, tapi dari sisi ekonomi akan berdampak. Kemudian vaksinasi, silahkan lakukan vaksinasi sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, kondisi penyakit di daerah tersebut. Kalau di sana ada SE, maka lakukan vaksinasi SE. Kalau nanti di daerah itu bebas SE, jangan melakukan vaksinasi SE. Begitu juga dengan vaksin yang lain yang tersedia, bisa juga dengan vaksinasi coli dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan adanya gangguan kesehatan selama dipelihara anak babi, itu harus mendapat penanganan sehingga tidak berdampak. Biasanya paling sering itu adalah kolibasilosis atau mencret putih pada anak babi, itu paling sering, yaitu berkaitan dengan kebersihan dari kandang itu sendiri. Kemudian yang menjadi catatan dari anak babi itu adalah kematian. Jadi kadang-kadang kematian anak babi itu tidak bisa dihindari. Seberapa besar kita dapat menekan angka kematian anak babi, maka semakin meningkat keuntungan yang diperoleh. Jadi semakin tinggi nanti kematiannya, maka keuntungannya akan semakin menurun. Karena kematian anak babi sebelum disapih itu bisa mencapai 30-50%, cukup tinggi. Dan kalau ini terjadi, maka akan berdampak pada kerugian pada peternak. Kemudian setelah disapih itu memang lebih rendah, karena masa kritisnya itu sebelum disapih. Bahkan umur 10 hari itu paling kritis, sampai umur 10 hari paling kritis. Sedangkan setelah disapih biasanya 5-10%. Biasanya pada saat umur 6 minggu mulai belajar makan juga, itu biasanya sering terserang penyakit yang menimbulkan kematian. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian anak babi, yang pertama paling dominan itu adalah karena berimpit ataukah terinjak induknya, ditindih, diimpit ataukah diinjak induknya. Kemudian perlengkapan kandang kurang, misalnya tidak ada kotak, dinding penghalang, sehingga anak babi tidur bersama induknya dan terimpit. Itu paling sering. Jadi jenis kandang yang dipakai itu akan menentukan apakah nanti anak babi itu bisa tidak bergerak bebas, keluar masuk kandang untuk menyusui, kemudian untuk beristirahat. Kemudian kematian juga disebabkan oleh menurunnya produksi susu. Jadi kadang-kadang jumlahnya puting susu tidak sebanding dengan jumlah anak yang dilahirkan. Jadi anak yang dilahirkan lebih banyak, otomatis nanti tidak semua mendapatkan air susu atau puting susu, sehingga akan terjadi kelemahan dan berdampak pada kematian. Kemudian kekurangan zat-zat makanan atau ransum yang tidak berkualitas, itu akan menyebabkan anak babi itu mengalami kematian. Dan yang terakhir, kematian anak babi itu disebabkan oleh faktor induknya, di mana induknya itu bersifat kanibal. Nah, patut menjadi catatan pada induk-induk yang bersifat kanibal itu selayaknya diapkir, karena akan kecenderungan kalau sudah dia kanibal, kalau melahirkan lagi akan menjadi kanibal. Dengan demikian tidak cocok dipakai sebagai indukan, lebih bagus diapkir dan diganti dengan indukan yang baru. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang penanganan anak babi. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk semua, sehingga bisa menambah wawasan tentang peternakan babi dan bisa bergerak atau berkiprah di dalam peternakan babi itu sendiri. Dan kami ucapkan terima kasih.
Semoga bermanfaat.